banyak netizen ya itu bilang kalau Solo ini banyak berubah sejak Mas Gibran jadi wali kota. Mbak Riri setuju nggak melihat itu? Sekat-sekat itu ya, bahwa saya nggak boleh nih memuji Gibran karena saya PDIP. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Selalu memberikan yang terbaik untuk kota Solo. Kader Perjuangan ini maksudnya Mas Gibran begitu. Apakah Mbak Riri berangkat ke Solo ini pakai surat dari Bapak begitu? Bombastic side eye. Bapak ikut mendorong atau malah yang menyuruh mungkin? Criminal offensive side eye. Tapi apa yang dipunyai Mbak Riri ini untuk kota Solo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast tribunSolo.com. Kali ini saya kedatangan tamu, ya, masih muda, ya, masih seperti anak SMA malahan. Saya lihat ini barusan ketemu ini, meskipun beritanya berseliweran di Tribun Solo, tapi baru kali ini saya ketemu. Ya. Inilah Mbak Riri Maharani. Iya. Selamat datang Mbak Riri. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Mbak Riri. Iya, Mbak Riri Maharani atau yang nama lengkapnya, panjang nih nama lengkapnya. Semoga saya nggak salah ya. Iya. Raden Ajeng Ignatia Sukma Putri Maharani. Iya, betul Mas. Gitu. Nah, ini lebih suka dipanggil apa, Riri atau Sukma Putri Maharani? Namanya Sukma Putri Maharani, biasanya dipanggilnya Mbak Riri atau Mbak Sukma. Bebas, monggo. Okay. Mbak Riri, ini namanya panjang. Iya, tapi Mas. Lebih populer dan lebih mudah kalau menurut saya itu dengan nama Riri begitu ya. Nama Iya, Riri itu, Maharani. Kalau saya lihat kok nggak ada Riri-Ririnya ini di nama panjang ini, Mbak. Ini ada cerita nggak di balik itu? Iya, Mas, benar banget ada cerita di balik nama Riri itu. Jadi sebetulnya Riri itu kepanjangan dari Reformasi Republik Indonesia. Oh, gitu. Kebetulan saya lahir di 20 Mei 98. Waktu meletus. Iya, itu betul ya, Mas. Peristiwa reformasi itu ya. 21-nya kan ya itu. Ya, aku 20 Mei subuh gitu Mas. Jadi waktu itu juga ayah demo di Senayan, jadi ibu malah ditungguin saudara-saudara lahirannya. Gitu ya? Iya. Nggak ditungguin ayah. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya udah disiapin nama malah. Iya. Dari momen yang bersejarah itu disiapkan ayah nama Riri itu tadi. Tadi apa namanya? Reformasi Republik Indonesia. Oh, gitu asal usulnya gitu ya. Lucu ya malah ya. Unik, aku juga sekarang baru ternyata. Oke, Mbak Riri, aku langsung aja nih. Jadi Iya, gimana Mas? Mbak Riri ini kan juga saya mengenalnya terus terang dengan mendaftarnya Mbak Riri begitu ya, sebagai salah satu bakal calon wali kota di pilkada Kota Solo lewat izin Mas, wakil wali kota, wakil wali kota, wakil wali. Ya, lewat partai PDI Perjuangan. Betul. Gitu ya. Mbak Riri masih muda, kalau nggak salah saya baca di biodata itu 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun ya, masih muda, maju ke pilkada. Iya. Apa alasan dan motivasi terbesar Mbak Riri itu apa? Biasanya kan anak-anak muda kan males banget kan bergabung ke politik gitu kan, atau dengan jabatan-jabatan yang formal begitu. Apa motivasi terbesar Mbak Riri? Tentu saya pribadi memiliki keinginan untuk berkontribusi untuk Kota Solo, Mas. Itu pasti motivasinya dari saya panjang perjalanannya, dan banyak dari keluarga juga menanamkan nilai-nilai itu untuk termotivasi maju di Kota Solo. Ada keterikatan personal juga tentunya sama Solo. Kenapa akhirnya di Solo ini? Orang tua dua-duanya dari Solo, yang semua keluarga besar saya di Solo. Jadi tentu untuk bisa memberikan suatu gagasan untuk Kota Solo, melihat Kota Solo lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depan, itu pasti sangat personal untuk saya. Jadi itu motivasi utama saya sih Mas, kenapa Solonya itu. Iya, jadi memang Mbak Riri itu menganggap darah Solo itu mengalir ya. Betul. Meskipun betul, Mas.
lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta, menghabiskan Iya. masa remaja di Jakarta, tapi Mbak Riri menganggap darah Solo itu sangat kuat gitu ya. Betul, karena gimana pun ya kalau misalkan ngumpul ya keluarga itu ya kita sekeluarga orang Solo Mas, Iya, iya, gitu. Jadi itu sih yang memang kedekatan saya Iya. dengan Solo itu dari situ. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu ya waktu lihat podcast ini, Mbak Riri ini putri dari Pak Arya Bima ya, politisi Yeay. PDI Perjuangan itu yang beken itu ya. Matur nuwun Mas, Berarti amin. Bapak juga dari Solo. Bapak dari Solo Mas. Dua-duanya bapak ibu itu dari Solo. Bapak dari ibu saya itu Profesor Mulyoto, profesor di Solo. Beliau almarhum Iya. selama dulu berkarya di Solo juga Iya, di sepanjang hidup. Begitu. Oke. Jadi memang waktu di Jakarta kalau mudik begitu ke Solo. Pulang ke Solo Pulang ke Mas. Solo Saya ya, Lebaran, Natal, Tahun Baru pulang. Ke Solo, liburannya ke Solo ya. Liburannya ke Jakarta Solo karena ya. masih kan ngunjungin Eyang. Oke, jadi itu memang alasan terkuat ya Mbak Riri ya, Betul. punya merasa sebagai wong Solo berarti. Wong ya. Solo Mas. Wong Solo. Iya. Mbak Riri terjun ke politik itu kan bukan hal yang mudah buat anak muda begitu Betul. ya. Mbak Riri merasa punya pengalaman itu nggak sebelumnya? Sebelumnya ya. Mm-mm. Ini proses yang sedang berjalan ini Mas, saya melihat dan juga merasakan sebagai proses pembelajaran yang panjang gitu. Ini saya baru mulai karir politik di Solo atau mulai merintis di Solo lah ya. Semua tahapan-tahapan dari awal kemarin sampai hari ini sudah saya penuhi, saya ikuti, dan saya melihat bahwa rangkaian ini sebagai suatu proses pembelajaran untuk bekal politik saya ke depan Iya. tentunya. Iya. Gitu. Mbak Riri, aku ingin tanya, penasaran ini ya. Iya, gimana? Mbak Riri ini kan putrinya Pak Arya Bima. Ya. J. Saya rasa hampir semua orang tahu kalau Pak Arya Bima itu dalam tanda kutip orang kuat di PDIP gitu ya, orang terkenal di PDIP ya. Ya punya pengaruh lah ya, punya pengaruh gitu. Matur nuwun. Apakah Mbak Riri berangkat ke Solo ini pakai surat dari Bapak begitu? Mbak Riri terus kemudian dikenalkan ya, misalnya sama Bapak dikenalkan oleh pengurus, kemudian dititipkan begitu, tanda kutip. Gimana Mbak Riri? Waduh, tentu tidak seperti itu Mas. Memang enggak ya? Tidak seperti itu. Karena kemarin pun selama proses itu dari awal juga saya perkenalan, saya bareng dengan calon-calon bacalon wali kota dan wakil wali kota itu kami semua bareng-bareng bersama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, semuanya mengikuti sesuai dengan yang diharuskan oleh PDI Perjuangan. Ya. Dan masalah akhir nanti itu rekomendasi dan segala macam itu semuanya kewenangan dari DPP PDI Perjuangan. Yang saya lakukan sini adalah mengikuti semua proses yang ada sesuai dengan yang diharuskan begitu Mas. Kalau maju ke kontestasi ini, Bapak ikut mendorong atau malah yang menyuruh mungkin? Wah, inspirasi untuk masuk di politik Iya. tentu lahir dari salah satunya dari ayah saya. Bagaimanapun nilai-nilai di keluarga itu saya percaya bahwa pendidikan di keluarga adalah yang utama, dan melihat hasil-hasil kerja baik dari ayah saya selama ini tentu saya sangat menghargai kerja-kerja beliau, dan saya terinspirasi dari beliau juga untuk akhirnya memutuskan oke, saya komit, saya mau turun terjun di politik gitu Mas. Tapi apakah yang meminta yang Mbak Riri mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota itu misalnya dari Bapak? Itu motivasi saya malah Sendiri ya? melihat ayah saya, oke. Ini generasi muda harus bisa mulai dari sekarang, merintis dari sekarang. Masalah hasil nanti itu jangan fokus ke situ dulu. Gitu, Fokus tuh mau belajar, mau berproses dulu. Nanti jadinya apa ya dilihat nanti gitu. Tapi itu sih yang ayah saya juga tekankan, harus mau berproses. Pesannya Pak Arya Bima Harus mau seperti itu ya? berproses. Kalau udah
komit, sudah mau turun ya jalankan dan selesaikan begitu. Artinya Bapak juga berpesan jangan berharap untuk auto menang begitu ya? Nggak ada sama sekali, Nggak ada sama Mas. sekali, Iya, malah saya saya dipesankan itu, selalu ditekankan, ayo semangat terus, komit dan ingat yang sudah dimulai dijalani gitu. Oke. Mbak Riri, kita bicara ke depan. Iya. Kita bicara ke depan begitu ya. Seandainya Mbak Riri ini menjadi seorang wakil wali kota, mungkin menjadi wakil wali kota yang termuda yang pernah dimiliki kota Solo begitu ya. Tapi apa yang dipunyai Mbak Riri ini untuk kota Solo? Saya saat mendaftar dan akhirnya sekarang sudah berproses maju dengan satu gagasan namanya Surakarta Ceria, Mas. Mungkin teman-teman atau penonton penonton podcast sempat melihat di sosial media, Instagram, Facebook maupun TikTok, konsep Surakarta Ceria itu tadi gagasan untuk menjadikan Surakarta sebagai spirit of Java dengan semangat yang menumbuhkan nilai berkeadilan, berbudaya, kreatif, dan inovatif. 4 poin itu tadi yang saya angkat melalui Surakarta Ceria itu, Mas. Tagline-nya kira-kira seperti itu. Nanti turunannya tentu masih banyak lagi, Mas, dari gagasan Surakarta Ceria itu tadi. Kalau mau kepo-kepo lagi boleh banget Gitu ya. cek Instagram Surakarta Oke, Ceria. gitu ya. Surakarta Ceria itu apa namanya? Ramah anak muda itu ya. Betul, aku memang inginnya mengemas konsep ini yang relatable, yang dekat dengan teman-teman muda, yang mudah dipahami juga gitu. Jadi udah nggak teman-teman nggak resisten juga untuk tahu itu apa sih, atau udah kesannya berat atau gimana. Dia memang kemasannya Surakarta Ceria itu muda, berkeadilan, berbudaya, kreatif, inovatif, begitu, Mas. Apa yang Mbak Riri punya ya sehingga teman-teman muda ini, anak-anak muda di kota Solo itu bisa lebih dilibatkan, itu apa? Oke, mungkin yang paling mudah dari ceria yang berbudaya, masalah ceria dalam kebudayaan. Itu tadi aku baru aja ketemu konten creator dari Solo, kita bicara diskusi soal musik. Itu sebenarnya Solo sekarang banyak banget event-event musik ya. Udah semakin baik, semakin berwarna, semakin rame kota Solo dengan konser-konsernya. Itu tentunya kedepannya ingin membuat banyak wadah-wadah baru untuk permusikan di kota Solo. Untuk genre-genrenya juga lebih inklusif ya, untuk semua genre musik saya pribadi tentunya ingin merambah semua genre musik di kota Solo, memwadahi menjadi suatu forum-forum yang baik gitu untuk kota Solo. Mbak Riri, banyak orang Solo ya, banyak netizen ya, itu bilang kalau Solo ini banyak berubah sejak Mas Gibran jadi wali kota. Mbak Riri setuju nggak melihat itu? Setuju, saya melihat bahwa dari sisi ekonomi kreatif, pariwisata, juga infrastruktur di era Mas Gibran banyak sekali yang sekarang Solo lebih indah ya, Mas ya. Banyak ornamen-ornamen, juga event-event di Solo sekarang semakin rame, bagus sekali. Saya juga Solo dengan ikonnya ada Mangkunegaran, banyak konser-konser yang di sana dilaksanakan di sana. Menurut saya Solo semakin berwarna, semakin keren kota Solo sekarang. Mbak Riri, aku tertarik nih yang barusan ini ya. Sekarang ini kan kalau dalam bahasa politik itu PDI Perjuangan ini kan lagi perang dingin sama kubunya Mas Gibran ya. Gitu. Tapi Mbak Riri ini kan dari PDI Perjuangan. Betul. Tadi mengakui kalau Mas Gibran itu punya peran luar biasa ya, punya peran besar sehingga membuat Solo itu banyak berubah itu. Dari Mbak Riri pribadi memang ada
sekat-sekat itu ya, bahwa saya nggak boleh nih memuji Gibran karena saya PDIP. Gimana Pak Riri? Fokus saya adalah pada kerja-kerja kader-kader PDI Perjuangan yang sangat baik di Kota Solo selama 20 tahun terakhir, Mas. Gitu Kita bisa melihat bahwa kader-kader PDI Perjuangan berkarya di Solo dengan sangat baik, memajukan Kota Solo sampai hari ini. Pasti teman-teman, saya juga sebagai kader PDI Perjuangan sangat bangga bahwa kader-kader PDI Perjuangan itu menorehkan kerja-kerja yang baik untuk Kota Solo. Artinya Gitu. Mbak Riri kalau memang bagus ya bagus begitu ya. Betul. Seperti itu ya. Kader PDI Perjuangan itu selalu memberikan yang terbaik untuk Kota Solo. Kader perjuangan ini maksudnya Mas Gibran begitu. Kader PDI Perjuangan Gitu ya, asli. ya waktu jadi wali kota kan PDI Perjuangan begitu ya. Kalau nanti misalnya Mbak Riri ya menjadi wakil wali kota yang menjadi AD2 begitu ya, atau PDI Perjuangan memenangkan pilkada begitu ya, apakah meneruskan program yang dimiliki Mas Gibran atau bagaimana Mbak Riri? Saya rasa yang sudah baik dilanjutkan, dipertahankan, dan hal-hal yang baru lagi, yang lebih baik lagi bisa dibangun untuk Kota Solo, begitu Mas. Jadi memang fokusnya melanjutkan yang sudah baik dan memberikan yang hal-hal yang baru yang lebih baik lagi. Begitu. Oke. Mbak Riri, ini kita kembali nih ya ke, saya ingin kenal lebih banyak lagi sama Mbak Riri nih ya. Boleh, Mbak boleh, Riri Mas. besar di Jakarta, ya, sekolah di Jakarta, kuliah di Jogja begitu. Betul. Nah, sekarang ke Kota Solo. Betul. Ya. Berarti ini sekarang sehari-hari udah di Solo atau masih wirawiri Jakarta Solo gitu? Bagi waktu, nah itu yang juga pelajaran besar untuk saya, Mas. Ini kebetulan masih tahapan sebelum rekomendasi, jadi tentu saya juga masih bekerja, itu bagi waktu antara di Solo dan juga masih bekerja di Jakarta. Di Jakarta di bidang apa Mbak? Saya kerja di kantor staf presiden. Masih ya? Masih, sekarang ya? masih kerja Mas. Bidang hukum, tentu banyak program-program dan pengawalan di bidang hukum, program-program prioritas presiden yang kami kawal di kantor staf presiden, begitu Mas. Mbak Riri bekerja di kantor staf presiden memberikan pengalaman apa? Oh banyak sekali Mas, banyak sekali. Itu waktu saat pandemi ya, pertama mulai kerja lulus lalu magang dulu, pertama saya magang dan akhirnya bekerja di kantor staf presiden. Pengalaman kerja pertama saya tentunya di kantor staf presiden itu benar-benar melaksanakan verifikasi lapangan, monitoring dan evaluasi. Itu secara teknokratis memberikan suatu pelajaran dan pengalaman yang sangat besar sih untuk saya. Begitu. Apalagi bekal untuk di bidang politik ini ya, itu sangat banyak yang beririsan. Sangat banyak yang beririsan. Di Solo paling suka kulineran apa Pak Riri? Soto. Soto Mas, hobi nyoto. Saya sekeluarga hobi nyoto. Memang ini ya, memang keluarga udah punya langganan begitu ya? Soto Triwindu. Oh di situ? Iya. Kalau pulang ke Solo selalu, mudik ke Solo selalu ke sana ya? Selalu Mas, kayak tiap hari. Saya tiap hari kok kayaknya nyoto di Triwindu gitu. Udah pernah ini Mbak Riri, udah pernah menyapa masyarakat begitu? Sudah. Maksudnya saat sekarang ini Mas? Waktu di Solo iya. begitu, menyapa kegiatan. Tadi baru ke Jebres, terus beberapa waktu lalu juga ke Danusuman, ketemu dengan warga di sana. Ada yang dikeluhkan nggak Mbak oleh warga kemarin yang curhat begitu? Mungkin lebih pada ada memaksimalkan sumber daya manusia sih Mas. Pemaksimalan SDM di Solo itu kedepannya akan sangat lebih baik lagi untuk Kota Solo apabila dari sisi SDM-nya nanti kita bisa lebih dimonitor dan dimajukan lagi. Ya. Jadi kalau sekarang pembangunan sudah Pembangunan fisik sudah masif, baik, ya, betul dari di sana sini pembangunan. Waktunya sekarang
memajukan SDM-nya begitu Betul, ya. betul. Dengan potensi Kota Solo yang sangat baik, saya rasa akan baik juga apabila memaksimalkan SDM dari Solo. Itu Udah sendiri. ketemu teman-teman dari anak-anak Karang muda. Taruna, iya Mas. Iya. Aku baik dampingi teman-teman Karang Taruna Solo setiap turun begitu. Banyak diskusi dengan teman-teman juga. Kan umurnya seumuran. Malah mungkin lebih muda Mariri mungkin. bisa. Iya, ketua Karang Tarunanya kayak bisa nih. Jadi senang banget bisa diskusi sama teman-teman muda di Solo. Dan banyak diajak kolaborasi juga Mas. Tadi juga baru ke Wayang Orang Sriwedari. Itu wah menyenangkan banget. Ini akan ulang tahun ke 114. Saya tergabung di kepanitiaannya. Itu ingin melestarikan kesenian asli Solo, Ya. Mas. Wayang Budaya Orang Jawa Sriwedari, juga ya. budaya Jawa itu tadi supaya tetap lestari dan lebih dikenal lagi sama teman-teman muda. Ya. Gitu. Mariri punya ini nggak punya diskusi, nggak pernah diskusi dengan pelaku wayang orang begitu ya. Bagaimana cara lebih mempopulerkan begitu ya, sehingga nggak ini. Kemarin aku akhirnya mengajak ada 5 orang influencer, Mas. Untuk mengenalkan. Betul, kemarin kita ngonten bareng untuk persiapan HUT itu, Hari Ulang Tahun Wayang Orang Sriwedari yang ke-114. Nah, teman-teman influencer ini juga ada yang baru pertama kali ke Gedung Wayang Orang Sriwedari dan nonton nonton pagelarannya begitu. Menurut aku menarik banget bisa mengenalkan itu juga ke teman-teman influencer, content creator di Kota Solo ini gitu. Mbak Riri, sebagai orang Jakarta yang sekarang pindah ke Solo ya, meskipun pindah ke arah Solo gitu ya, Iya. tapi lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta begitu. Kira-kira apa sih ya shock culture yang Mbak Riri alami ketika di Solo yang paling besar itu apa? Setelah dari Jakarta terus ke Solo begitu? Shock culture ya. Culture shock itu apa? Makanannya murah sekali. Oh, gitu ya? Mas, tadi aku belanja di angkringan itu sudah dapat nasi, nasi bungkus 2 jenang, dapat martabak 10.000. Itu shock Mas, itu shocking. 10.000 udah kenyang gitu Udah ya? kenyang, tadi pagi udah sarapan, wah menyenangkan sekali di Solo ini Oke. kulinernya. Kalau tempat selain kuliner, tempat favorit di Solo apa menurut Mbak Riri? Spot terbaik di Solo apa? Lawean sih Mas, aku suka banget di Lawean, bisa jalan kaki, bisa sepedaan, banyak kampung batik, bisa belanja, bisa kulineran, bisa melukis, tadi juga melukis. Menurut aku Lawean sangat cantik, sangat rapi, dan tentunya harapannya kampung-kampung di Solo lainnya bisa secantik kampung-kampung di Lawean juga. Kalau mulai beraktivitas jam berapa kalau di Solo? Nah, hari ini jam 8. Jam 8. Iya. Pagi masih sempat olahraga ya? Tadi pagi itu enggak, biasa aku malah sore waktu itu lari di Manahan. Oh, juga. sore sempat lari di mana? Lari di ya? Manahan. Itu sesuatu yang sulit ya di Jakarta gitu. Kalau di sini kan kerja gitu ya, terus habis itu kita bisa olahraga sore atau pagi gitu ya. Menyenangkan banget, aku malah kayak ternyata lari di Manahan itu seru. Akhirnya aku bawa sepatu lagi buat lari lagi. Awalnya kan diajak teman-teman Karang Taruna. Iya. Akhirnya malah ketagihan mau lari lagi. Akhirnya aku setiap ke Solo bawa sepatu olahraga akhirnya. Udah akhirnya olahraga. Harus nyempetin. Mbak Riri, terakhir nih, apa yang Mbak Riri ingin sampaikan ya kepada warga Solo yang ingin lihat obrolan kita hari ini? Silakan Mbak Riri. Halo teman-teman semua, teman-teman Tribuners. Salam kenal, saya Sukma Putri Maharani, biasa dipanggil Riri. Jangan lupa ikuti terus konten dari Tribun dan juga kepoin gagasan Surakarta Ceria di sosial media kalian. Terima kasih. Best, Surakarta Ceria. Moga-moga bisa programnya bisa jadi nyata. Amin Mas, terima Hasil kasih. terbaik untuk Mbak Riri di kemudian hari. Matur nuwun sangat. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih Mbak Riri udah menyempatkan waktunya Terima kasih pulang ke banyak. Tribun. Baik, demikian podcast kita dengan Mbak Riri Maharani. Kita bertemu di kesempatan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.